Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya pada episode kelima ini ya. Kita akan membacakan beberapa cerita dan cerita ini cukup pendek ya. Kita akan mendengarkan mungkin 2-3 cerita ya, yang hanya 5 menit saja. Kita mulai. Cerita pertama berjudul Anak Ayam dan Derma Gereja. Ada seorang wanita tua, petani, yang mempunyai cara khusus dalam membantu gerejanya. Suatu saat, ia menghadap pastor paroki dan menyerahkan Rp5.000 sebagai dana pembangunan gereja paroki. Pastor tampak kagum, lalu wanita itu berkata, "Uang itu sebenarnya berasal dari anak-anak ayamku. Anda melihat sendiri bahwa saya melanggar perintah untuk tidak bekerja pada hari Tuhan." Tetapi anak-anak ayamku tidak tahu itu. Mereka tetap saja bertelur juga pada hari-hari Minggu. Karena saya tidak dibenarkan menghasilkan uang pada hari Minggu, maka saya memisahkan telur-telur yang dihasilkan pada hari Minggu dan menjualnya secara terpisah. Lalu uangnya saya berikan kepada gereja. Ya, cerita ini ditulis atau anekdot ini ditulis oleh William Barclay ya. Salah seorang tokoh ini ya. Rema ceritanya mungkin kejujuran atau kepolosannya ini ya. Dimana seorang ibu yang begitu taat dan berbakti ya, walaupun dia dipuji baik, melakukan sesuatu yang baik, tetapi dia tidak menganggap pujian itu sebagai sesuatu yang luar biasa karena dia sendiri tidak merasa mengerjakannya ya. Baiklah, kita lanjutkan. Cerita kedua berjudul Lupa Diri. Ini cerita nomor 1021 ya. Wow, dari 3 jilid buku ini adalah jilid ketiga. Kita mulai, judulnya adalah Lupa Diri. Di Afrika, orang mempunyai cara tersendiri untuk menangkap kera. Binatang-binatang kecil yang tinggi kewaspadaannya ini sangat suka akan beras. Dalam usaha untuk menangkap kera-kera itu, petani-petani setempat memasukkan sedikit beras ke dalam tempurung kelapa yang dilubangi sebesar cukup untuk tangan kera. Setengah lusin perangkap seperti itu ditempatkan di sekeliling pusat desa. Setiap perangkat diikatkan ke tiang rumah. Terangsang oleh bau beras, satu rombongan keluarga kera mendekat. Masing-masing memasukkan tangannya ke dalam lubang untuk mendapatkan segenggam beras. Tetapi ketika genggaman tangannya penuh terisi, kera-kera itu tidak dapat mengeluarkan tangannya. Para pemburu kemudian mendekat dan dengan mudah menjadikan kera-kera itu mangsa mereka. Sebenarnya, jika kera-kera itu mau melepaskan beras di tangannya, mereka dengan mudah akan lolos dari perangkap. Tetapi mereka terlampau rakus, sehingga tidak rela untuk melepaskan beras itu dari genggamannya, walaupun nyawa mereka dalam bahaya. Demikianlah juga dengan kebenaran, bahwasannya tangan yang tertutup tidak dapat menerima, bahkan kebebasan sekalipun. Ini ditulis oleh anonim ya, cuma ditulis quote, pengarangnya tidak diketahui tetapi maknanya dalam ya. Dia menyamakan orang-orang yang tertutup ya, tangannya tertutup itu seperti ya kera tadi yang tidak lepas dari jebakan ya. Baiklah, itu rema cerita yang sangat mudah ya. Kita simak cerita selanjutnya. Judul selanjutnya ini yang ketiga adalah Kitab Suci bagi yang buta. Saya ulangi, Kitab Suci bagi yang buta huruf. 4 orang imam mendiskusikan kualitas berbagai terjemahan Kitab Suci. Yang seorang menyukai gaya King James karena kesederhanaan dan kelancaran bahasanya. Yang lainnya menyukai gaya standar Amerika sebagai yang terbaik karena sangat dekat dengan bahasa asli Ibrani dan Yunani. Yang ketiga mengunggulkan terjemahan Moffat sebagai yang terbaik karena menurutnya menggunakan gaya bahasa kontemporer atau bahasa kekinian. Imam keempat hanya berdiam diri. Ketika diminta untuk mengungkapkan pendapatnya, ia menjawab, "Saya menyukai terjemahan ibuku sebagai yang terbaik." Ketiga iman lainnya tertarik dan ingin mengetahui terjemahan yang dimaksud. "Baik," ia menerangkan, "ibuku menerjemahkan kitab suci ke dalam hidup hariannya, dan inilah terjemahan terbaik yang sungguh meyakinkan yang pernah saya saksikan."
cerita anekdot ini ditulis oleh William Barclay. Oke, itu tadi berarti remanya atau moral ceritanya, Alkitab yang terbaik itu adalah Alkitab yang dikerjakan ya, diejawantahkan ke dalam kegiatan sehari-hari. Baik, itulah tadi 3 cerita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.